kedua pemeran utama serial ini emang beneran imut sekaligus konyol kok. Setidaknya hal tersebut yang kini terpancar setiap kali mereka berinteraksi, yang sama sekali berbeda bagi Hanul dan Jongwoo semasa masih duduk di bangku SMA dulu. Selama era persaingan dulu, mereka tidak pernah mengerti mengapa teman-teman mereka saat itu seolah selalu mendukung adanya persaingan di antara mereka. Hingga akhirnya jalan hidup memiliki caranya yang unik untuk membalikkan ekspektasi semua orang. Apa yang akan terjadi pada kelanjutan kisah asmara mereka? Lantas bagaimana dengan sidang kasus kematian pasien di klinik kecantikan Jongwoo? Siapakah sebenarnya penguntit yang membobol kamar Jongwoo? Yuk ikuti kisah dua dokter karismatik kita ini di episode 5 dan 6. Yuk! Sekarang saat Hanul dan Jongwoo berdiri di peron kereta api yang jauh dari rumah asal mereka, hati mereka berdebar-debar saat orang-orang melihat mereka. Hal tersebut juga membuat Hanul dan Jongwoo menjadi bertanya-tanya mengapa mereka merasa sangat bahagia berada di sekitar orang-orang tersebut. Meskipun Hanul bersyukur bisa bertemu dengan Jongwoo setelah wawancaranya yang dibatalkan, ia tetap mempertanyakan mengapa dalam tanda kutip temannya tersebut rela datang jauh-jauh hanya untuk menghiburnya. Jongwoo mengalihkan pandangannya ke sekeliling ruangan untuk mencari alasan, dan matanya tertuju pada pamflet pariwisata. Tentu saja itu hanya alasan kosong belaka, tapi Hanul malah meraih lengannya dan mengajaknya berjalan-jalan. Mereka bersepeda, berpose untuk berfoto, dan menghabiskan sepanjang hari bersama. Sekarang nampak jelas bahwa mereka telah jatuh cinta lebih dalam sih. Namun keduanya terlalu keras kepala aja untuk mengakuinya. 너 아니었음 질질 짜고 있었을 텐데. Ketika mereka berlari untuk mengejar kereta terakhir untuk pulang, seorang pria tua pingsan di depan mereka. Sebagai mantan praktisi kesehatan, jiwa kemanusiaan mereka terpanggil dong. Tetapi saat Jongwoo hendak melakukan prosedur CPR, gerakan tersebut memicu traumanya yang ternyata belum benar-benar teratasi. Untuk beberapa saat, ia pun terdiam mematung. Menyadari perilaku aneh tersebut, Hanul kemudian mengambil alih hingga intervensi cepat yang mereka lakukan dapat menyelamatkan nyawa pria itu. Namun sayangnya, mereka telah ketinggalan kereta karena harus menolong pria tua tadi. Bagi Hanul, bermalam di luar kota bersama Jongwoo bukanlah masalah besar. Namun sebaliknya, Jongwoo merasa sangat terkejut dengan ide bahwa mereka harus bermalam di sebuah penginapan bersama. Mikir apa sih bang? 무슨 말을 그렇게 서슴없이 해? Mereka memutuskan untuk mengambil 2 kamar. Akan tetapi 1 jam pertama mereka di tempat itu harus mereka habiskan bersama dalam 1 kamar. Karena pegawai tempat itu masih harus membersihkan kamar lain yang mereka pesan. Terlepas dari semua pembicaraan mereka dan hubungan yang mereka klaim hanya sebagai sekedar teman, nyatanya mereka tersentak dan melompat ketika Jongwoo secara tidak sengaja duduk di tangan Hanul. Setelah beberapa gelas bir dan kamar lain yang sudah tersedia, ternyata Jongwoo terlalu takut untuk tidur sendirian karena mimpi buruknya yang berulang, sehingga ia meminta Hanul untuk tetap menemaninya selama beberapa waktu. Atas permintaan Jongwoo, Hanul kemudian tetap tinggal di kamar itu untuk bermain kartu. Meskipun ia memiliki daftar pertanyaan yang ingin ia tanyakan perihal kejadian di depan stasiun tadi, ia tetap membiarkan pertanyaan itu berputar di dalam kepalanya saja dan membiarkannya hingga malam berlalu. 아니 무슨 고스톱 치자는 말을 그렇게 그윽하게. 갑자기 혼자 있기 싫어졌는데. 왜 밤에 잘 못 자는지. Di pagi harinya, Jongwoo meminta Hanul untuk pulang terlebih dahulu karena khawatir jika mereka datang bersama dapat memancing kesalahpahaman. Ketika Hanul tiba di depan pintu, dia mendengar ibu dan saudara laki-lakinya mengobrol tentang wawancaranya. Daripada harus menghadapi mereka, Hanul memilih untuk menghindar dan bersembunyi di sebuah arcade. Jongwoo segera mengetahui persembunyiannya dan datang untuk menemaninya. Bahkan setelah matahari terbenam, Hanul tidak dapat mengumpulkan keberanian untuk pulang. Akhirnya, Jongwoo kemudian memiliki ide dan mengajaknya untuk mengunjungi sekolah lama mereka. Melihat ruang kelas SMA mereka mengingatkan mereka akan masa lalu dan masing-masing berbagi apa yang akan mereka lakukan jika mereka bisa kembali. Hanul seakan ingin mengulang ujian masuk perguruan tingginya dulu karena dia sedang sakit pada hari itu. Meskipun dia sudah tahu bahwa dia tidak akan masuk ke sekolah impiannya, perasaan mendapatkan penolakan itu masih terasa sangat menyakitkan baginya. Mendengar cerita Hanul, Jongwoo berharap dia bisa memeluk Hanul di masa itu. Karena hal itu tidak bisa dilakukannya, dia mengatakan pada Hanul yang sekarang untuk berhenti peduli dengan apa yang orang lain pikirkan
dan mulai peduli dan menjaga dirinya sendiri. Dengan dukungan Jong-woo, Hanul telah siap untuk pulang ke rumah di mana keluarganya telah menunggunya. 너 한 번 꼭 안아주고 싶어. Dia memberitahu mereka dengan terus terang bahwa wawancaranya berjalan dengan buruk. Yang mengejutkan Hanul, ternyata mereka malah menerima berita tersebut dengan baik. Karena diam-diam rupanya keluarganya juga tidak setuju dengan rencana kepindahan Hanul sejak awal. Maka Hanul pun menyadari bahwa ternyata kegagalan tidak terlalu menakutkan kok. Kehangatan ini terhenti saat Kyungmin datang. Seniornya tersebut memberitahu Jong-woo bahwa dia menemukan kamera pena rahasia di kantornya. Kyungmin tampak mencurigakan dengan mengatakan bahwa dia lupa memberitahukan hal itu pada Jong-woo hingga hari ini. Jong-woo kemudian menemukan beberapa bukti lain yang tersebar di beberapa area kliniknya dan menyerahkannya pada polisi bersama Kyungmin. Di luar sikap yang telah dilakukan Kyungmin, Jong-woo menyarankannya untuk meminta maaf kepada Hanul karena tindakannya telah menghancurkan peluang Hanul untuk mendapatkan pekerjaan. Menanggapi permintaan Jong-woo, Kyungmin malah balik bertanya kepadanya apakah Jong-woo menyukai Hanul. Kyungmin kemudian mengatakan kekecewaannya terhadap Jong-woo karena dia menganggap bahwa dengan situasi yang sedang dihadapi Jong-woo saat ini, ia tidak pantas untuk merasa bahagia. 아빠가 의료사고랑 관련이 있다고 생각하는 거지? Jong-woo pulang ke rumah dengan kata-kata Kyungmin yang masih membebani pikirannya. Namun wajahnya menjadi cerah ketika Hanul muncul di belakangnya. Akhirnya Hanul bertanya dengan sejujurnya, mengapa Jong-woo memperlakukannya dengan sangat baik. Untuk beberapa saat, Jong-woo hampir saja akan mengakui perasaannya yang sebenarnya pada Hanul. Namun dia kembali mengingat perkataan Kyungmin di dalam kepalanya sehingga dia mengaku hanya menganggap Hanul sebagai teman. Hanul lalu menyembunyikan wajahnya karena malu. Dan rasa malunya bertambah 10 kali lipat saat mereka mengetahui bahwa seluruh keluarganya ternyata sedang berada di atap rumah sedang mengadakan pesta barbeque. Wah, ini saatnya pakai masker tikar ya mbaknya. Tepat ketika mereka akan mundur dari perkembangan kemajuan hubungan yang telah mereka capai, Jong-woo menjelaskan pada Hanul bahwa dialah yang merasa tidak layak sehingga Hanul tidak perlu merasa malu. Sambil mencerna kata-kata Jong-woo, Hanul ingat ia mengumpulkan petunjuk setelah sesi terapinya di mana dokternya menyebutkan tentang PTSD. Hanul lalu menyadari bahwa Jong-woo menunjukkan ciri-ciri sikap pada gejala PTSD. Ia lantas segera menghampiri Jong-woo dan memeluknya. Terlepas dari rasa bersalah yang dibawanya, melihat Jong-woo ternyata dapat membuatnya bahagia dan dia mengakui bahwa dia merindukan Jong-woo. Hanul tidak mengerti apa yang diinginkan hatinya, tapi satu hal yang dia tahu pasti adalah dia tidak menyesali pelukan itu. 누군가의 아픔이 함께 물들어가던 순간이었다. 네가 보고 싶었어. Setelah dapat menerima keadaan emosinya, Hanul dalam hatinya sebenarnya mengakui telah menaruh perasaan pada Jong-woo. Maka sebagai gantinya, dia ingin membalas kejujuran Jong-woo. Meskipun sebenarnya mereka saling menyukai satu sama lain lebih dari sekedar teman, mereka masih belum yakin sejauh mana tingkat ketertarikan mereka, sehingga mereka memutuskan untuk menahan perasaan mereka sembari menantikan Jong-woo mengatasi situasi yang sedang dihadapinya. Setelah Hanul menyadari kondisi Jong-woo, ia menyarankan terapi untuknya. Meskipun pada awalnya Jong-woo menolak saran Hanul, Jong-woo kemudian mengatakan kepada Hanul bahwa dia akan pergi ke rumah sakit untuk mencoba mendapatkan sesi terapi. Namun ia memberikan syarat bahwa ia ingin Hanul menemaninya ke sana. Tentu saja Hanul bersedia, karena ia ingin memberikan dukungan pada Jong-woo yang selalu ada untuk menghiburnya saat ia dalam keadaan down. Mendapatkan dukungan dari orang terdekat adalah langkah pertama menuju kesembuhan. Itulah yang dirasakan Jong-woo saat meminum obatnya di taman bersama Hanul. Jong-woo mengingat bagaimana mereka dulu pernah berada di puncak dunia. Dan Hanul meyakinkannya bahwa hari-hari kejayaan mereka akan segera kembali. Hanul semakin yakin dengan pemikirannya setelah menemukan sebuah koin di jalan dan menari-nari kegirangan merayakan keberuntungannya. Mereka kemudian merayakan hal itu dengan bermain Tetris dan pergi ke tempat karaoke. Nah, saat Jong-woo menyanyikan lagu-lagu cinta, Hanul salah mengartikan nyanyian itu sebagai cara Jong-woo untuk menyatakan cinta padanya. GR dong ya. 갑자기 뭐야? 야, 아까부터 기다렸어. 뭐야? 나만을... Dalam perjalanan pulang, saat Hanul dan Jong-woo kembali pada adegan tarik ulur saling menggoda khas mereka, muncul seorang teman sekelas mereka dulu. Dan yang tidak mengejutkan, ia langsung mengenali Jong-woo. Dia kemudian mengundang Hanul dan Jong-woo untuk nongki sambil ngopi-ngopi, ajak besti.
Teman lama itu mengingat betapa baiknya Jongwoo padanya saat di sekolah dulu. Ia mengatakan bahwa Jongwoo pernah memberinya sosis ekstra saat makan siang dan sebuah penghapus super besar selama mereka belajar di kelas umum. Tak satu pun dari peristiwa tersebut yang diingat oleh Jongwoo sih. Dan alasan utamanya ternyata saat itu perhatiannya hanya tertuju pada pemeran utama wanita kita pemirsa, yakni yang tidak lain adalah Hanul. Apa yang dikira teman sekelasnya sebagai rayuan sebenarnya adalah Jongwoo yang bersikap kekanakan pada Hanul dan secara kebetulan memperlakukan teman sekelasnya ini dengan baik sebagai perbandingan. Nah loh, gak bahaya tak? Setelah teman sekelasnya pergi, Hanul mengingatkan Jongwoo tentang bagaimana dia justru bertindak tidak adil pada Hanul saat di sekolah. Hanul ingat betul bahwa dulu Jongwoo memberinya lebih banyak paprika dan bukannya sosis. Dibutuhkan beberapa situasi yang mirip dengan keluarganya agar Hanul pada akhirnya dapat melihat segala sesuatunya dengan lebih jelas dan membuatnya menyadari kecemburuannya sendiri. Ia lalu memberikan Jongwoo sebuah persembahan perdamaian beserta permintaan maaf atas sifat kekanakannya. Hanul bercanda tentang pertemuan mereka dengan teman sekelasnya. Dan yang mengejutkan, Hanul mengakui bahwa dia merasa cemburu. Dia menyebutnya sebagai emosi yang buruk. Tapi meskipun begitu, hal itu tidak mengurangi perasaannya terhadap Jongwoo. Hanul mempertanyakan apakah perasaan ini pantas. Dan Jongwoo mengungkapkan bahwa dia juga merasakan hal yang sama. Jongwoo memiliki begitu banyak hal yang ingin dikatakan pada Hanul. Namun dia berjanji akan mengakuinya dengan benar setelah permasalahannya menemukan jalan keluar. 너 좋아해. 삼등이랑 썸있던 거 진짜 아니었어. 절대. Sementara itu banyak hal mulai berkembang dengan pasangan kita yang lain yakni Hongran dan Taeyong. Mereka sedang merencanakan pertemuan awal mereka yang berakhir tidak seperti yang diharapkan. 저는 빈대영 원장님 구독한 적이 없어요. 괜히 좀 죄송하고 그러네요. 아닙니다. Dalam perjalanan pulang, Jongwoo menyadari ada seseorang yang membuntutinya. Jadi dia membalikan keadaan dan mengejarnya. Dia berhasil menangkap penguntitnya. Namun sebelum dia bisa melihat wajahnya, penguntit itu menghantamkan botol kosong ke kepala Jongwoo. Sementara Jongwoo mengalami hal buruk itu, Hanul menunggunya di atap dan mendengar pintu kamar Jongwoo berayun terbuka. Dia melihat jendelanya juga terbuka. Jadi dia masuk ke dalam untuk menutupnya dan merapikan beberapa kertas yang berserakan di lantai. Saat ia mengambil barang-barang tersebut, ia melihat sebuah pena di bawah meja. Hanul terkejut saat menyadari bahwa pena itu bukan pena biasa. Sampai di sini dulu pertemuan kita dengan dua dokter kesayangan. Tunggu kelanjutan kisah asmara mereka yang mendebarkan di episode selanjutnya. Kamsahamnida, annyeong.